Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil, hidup bersandar kepada Tuhan. Di Michigan Timur beberapa tahun yang lalu terjadi musim tanam yang sangat baik. Para petani sangat gembira memikirkan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil panen mereka. Tetapi tiba-tiba sesaat sebelum masa panen, sesuatu pun terjadi. Hujan tiba-tiba turun dan tidak kunjung reda. Kentang membusuk di dalam tanah dan buncis mulai berjamur. Musim panen saat itu terus diguyur hujan, sehingga pudarlah sudah harapan untuk memperoleh hasil panen yang besar. Merenungkan hal itu, seseorang di antara petani yang kecewa berkata, mari kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa ini semua terjadi? Kesalahan apa yang kita perbuat? Ini pun sering terjadi dalam hidup kita. Ketika terjadi sesuatu bencana atau hal yang tidak kita inginkan, kita sering bertanya, apa kesalahan saya Tuhan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita sering mengajukan pertanyaan mengapa. Saat menghadapi ketidakberuntungan, kesukaran, pertanyaan ini menunjukkan kenyataan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Maka kita bertanya kenapa? Ada sosok yang mengatur segalanya, yaitu Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Kita bahkan tidak dapat melangkah lebih jauh dari Allah atau melewati batas yang Allah izinkan. Kisah Ayub menyadarkan bahwa tidak seharusnya kita selalu bertanya mengapa. Seringkali Allah menyembunyikan alasan jauh melampaui pengertian dan akal kita. Dalam memandang sesuatu dengan maksud memperkuat iman kita. Dalam banyak hal kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Mau tidak mau kita harus mempercayai serta menyetujui cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan ketika kita tidak dapat memahaminya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita diberikan pesan yang sangat indah hari ini. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Seorang anak menangis saat disuntik oleh dokter. Ia menganggap dokter itu jahat. Namun sang ayah yang menghadapinya, yang mendampinginya tahu bahwa suntikan itu bertujuan untuk kesembuhan anaknya. Manusia diibaratkan seperti anak tersebut, dan Allah Bapa adalah orang tua dari sang anak tersebut. Meskipun rasanya sesuatu yang terjadi pada kita sangat menyakitkan, tapi bagi Tuhan itu adalah rencana kesembuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 16 ayat 25, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya bahwa pemahaman dan pengertian kita yang terbatas ini dapat dengan mudah menyesatkan kita. Ayat ini memperingatkan kita akan bahaya mengandalkan penilaian dan pengertian diri kita semata, di mana pilihan hidup yang terlihat baik dan benar menurut manusia ternyata bisa membawa bencana dan kehancuran bahkan maut bagi manusia itu sendiri.
Tetapi jalan Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, jauh lebih baik daripada jalan kita. Jalan Tuhan sering digambarkan seperti melihat bagian belakang sebuah sulaman yang sangat rumit. Benang-benangnya terlilit acak, ruwet dan tidak beraturan. Namun dari sisi depan, pola tersebut membentuk gambar yang indah, menunjukkan bahwa rencana Tuhan jauh lebih tinggi daripada pengertian manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita diajak berusaha untuk memahami jalan Tuhan dan mempercayainya sepenuh hati. Bagaimana cara memahami jalan Tuhan? Memahami jalan Tuhan membutuhkan iman, bukan penglihatan. Kita harus bangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui berdoa, ibadah, membaca Alkitab, serta mempercayakan setiap keputusan kepada bimbingan Tuhan. Jalan Tuhan seringkali tidak langsung bisa kita pahami, tetapi percayalah bahwa rencananya selalu rencana yang terbaik, meski harus melalui proses yang panjang dan berat. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan pikirkan. Percayalah, apapun yang kita alami, bahkan ketika kita tidak mengerti bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tetapi ketika kita mempercayai Dia dengan segenap hati kita, kita tahu bahwa Dia ada dan Dia tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Maka sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa. Indah sekali firman-Mu hari ini Tuhan, mengajarkan kepada kami supaya tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tetapi sebaliknya kami sering mengandalkan pikiran kami dan mengabaikan jalan Tuhan. Ajarlah kami melalui Roh Kudus agar kami selalu percaya dan mengutamakan bagaimana Tuhan membimbing kami dalam menjalani kehidupan, agar setiap jalan dan keputusan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering mengakui Tuhan, tapi sering juga mengabaikan Tuhan, sehingga ketika pilihan kami terjadi, kami sering kecewa, karena ternyata jalan itu bukan jalan kami. Oleh karena itu, ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memilih jalan Tuhan, karena ketika kami memilih jalan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami untuk selalu mengerti akan sapaan-Mu lewat kehidupan kami, sehingga kami tahu bersyukur bahwa Tuhan bertindak adalah demi dan untuk kebaikan kami. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam beraktivitas. Kiranya Tuhan tetap membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kepercayaan iman kami tidak goyah sekalipun diperhadapkan dengan berbagai masalah, dan agar keyakinan pikiran jalan kami bukanlah jalan dari diri kami sendiri, tapi jalan yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.